kepada Allah bisa merubah pakai ceramah. Lalu kenapa orang Aceh bisa merubah semua maskapai penerbangan yang punya pramugari pakai jilbab? Kenapa? Pakai apa? Pakai kekuasaan. Penting tak kekuasaan itu? Penting. Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah. Nah, cuma ceramah, belum mau diangkat jadi wakil presiden, tak mau. Kita tahu apa yang terbersih di hati. Masih ada adik-adikku, anak-anakku yang akan memegang tampuk kekuasaan ini di masa akan datang. Biarkan aku berceramah sejauh mata memandang, dari Sabang sampai Papua, bukan membawa partai, bukan membawa golongan, bukan membawa nama apapun, lillahi apa yang dimuliakan Allah. Masya Allah, tadi pertama ceramah merah warna airnya, sekarang biru. Saudara yang dimuliakan Allah, begitulah hebatnya kekuasaan. Artinya apa? Kalau ada kekuasaanmu, pakailah. Kau bisa merubah rok pendek jadi rok panjang, kau bisa merubah yang tak berjilbab menjadi berjilbab. Saya ceramah di luar kota, pulang jam 2 malam. Jam 2 malam masuk ke kota, anak lajang, anak gadis bonceng-boncengan di mobil, duduk-duduk cekikikan makan jagung bakar. Saya tengok kecepatan motor 30 km, tapi pegangannya 130. Ini tidak akan terjadi di Banda Aceh, betul? Kenapa? Karena kalau ini terjadi, pasti mereka akan ditangkap oleh polisi syariah, Satpol PP syariah yang diatur dalam perda bernama kanun, dan petugasnya itu adalah wilayah Hisbah. Betul? Wilayah Hisbah akan memanggil mereka. Hei, kamu dua bonceng-bonceng, sini. Kenapa kamu bonceng berdua? Ini istri saya. Lanjut. Kamu kan kemarin yang kami kata waktu kami tangkap dulu, kamu katakan istrimu. Iya. Ini kenapa yang lain? Ini istri saya yang kedua, Pak. Saya kemarin jumpa kawan di airport di Cengkareng. Saya tanya, itu istrimu? Iya. Kemarin kita jumpa di Batam, bukan yang itu. Itu yang pertama. Tapi kau PNS. PNS mana boleh pilih dua? Aku udah keluar dari PNS. Dulu di PNS saja, begitu keluar 3. Sekarang saya tanya, mau PNS atau tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamat kalian kuliah, selesai kalian S1, jangan lagi cita-cita jadi PNS. Gantungkan cita-cita mesti bintang di langit. Tak pula ada bintang malam. Kalian jadi entrepreneur, kalian jadi businessman, kalian menjadi orang kaya, kalian bantu negeri ini. Tapi yang paling penting, kalian bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Betul? Kalian perjuangkan lewat perda syariah di Aceh bernama kanun. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencana mau mencalek Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa nasihat Pak Ustaz? 1. Masukkan pendidikan agama ke SMP dan SMA. Karena SMP tidak ada pelajaran agama, hanya 2 jam saja. Masukkan ke sana 5 pelajaran: Quran, hadis, bahasa Arab, akidah, akhlak, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Angkat dari UIN Ar-Rani. Alumni tarbiyah, angkat jadi guru. Alumni Usuluddin, ambil akta 4, angkat jadi guru akidah. Alumni dari syariah, akta 4, angkat jadi guru fikih. Bisa atau tak bisa? Bisa. Dananya dari mana? Dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Payung hukumnya dari mana? Dari perda, kanun. Bupati, wali kota tidak akan diusik, tidak akan ditangkap. Kenapa? Ada payung hukumnya. Siapa yang membuat? DPR.
inilah yang akan memilih calon-calon legislatif kita ke depan. Siap memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama di SMP SMA? Siap mencoblos mereka pada hari Rabu 17 April pagi? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti selesai sholat, mohon maaf Pak Ustaz, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan daya, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan kanun, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan dinas syariah. Kenapa? Karena dia tak ngasih duit, yang ini menyebarkan duit. Pak Ustaz, ambil duitnya, jangan coblos orang. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya macam ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke kotak masjid dan anak yatim. Setuju? Kalau dari awal dia sudah main duit, money politik, maka nanti setelah duduk dia akan menarik teori orang main layang-layang, ulur, 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 ulur. Setelah dapat tarik, 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 tarik. Betul? Oleh sebab itu maka jangan sampai kerumunan malam ini hanya sekedar kerumunan. Jangan sampai malam ini hanya sekedar meriah. Gimana tablik akbar Ustadz Somad malam tadi di Masjid Baitur Rahman? Gimana hebatnya? Ada nenek kehilangan cucu, ada cucu kehilangan. Gimana tablik akbar Ustadz Somad di Masjid Baitur Rahman malam tadi? Masya Allah. Gimana? Sampah botol berserak-serak. Ini halaman masjid, ini tempat suci. Datang tadi bersih, maka pulang pun bersih. Semua sampah-sampah botol masukkan ke kantong, bawa pulang, buang di rumah. Siap? Saya sendiri tisu saya tak saya buang, simpan. Nah, masuk. Nanti sampai di hotel mau saya sampaikan. Sampai kita jaga ini kebersihan. Kenapa? Jangan sampai orang menengok. Itu kan? Itu sampah banyak itu gara-gara Ustaz Somad tuh. Jangan panggil dia KJRI. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi yang kita inginkan, kerumunan malam ini berubah menjadi kekuatan. Kira-kira yang disampaikan Ustaz Somad ini ada yang salah? Abdul Somad tidak pernah menyebut nomor, Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, Abdul Somad tidak pernah menyebut nama orang, Abdul Somad tidak pernah menyebut golongan, Abdul Somad tidak menyebarkan kebencian, Abdul Somad tidak pernah menebarkan hoax, Abdul Somad tidak pernah menimbulkan fitnah. Abdul Somad hanya ingin mengajak umat memilih aspirasi umat, menyalurkan suara untuk kebangkitan umat. Siap? Jangan-jangan Abdul Somad ini kampanye. Saya bukan jurkam dari pihak manapun, saya bukan orang partai, saya murni datang berdakwah lillah fisabilillah. Saya hanya ingin umat ini mayoritas, tapi dia menjadi prioritas. Setuju? Jadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30, sudah habis 60 menit. Ternyata yang kanan dengan yang kiri ini sama sifatnya, tak mau mengingatkan kita kalau lewat waktu. 30 menit kanan, 30 menit depan, 30 menit kiri. Ini saya tak nampak batas jamaah ini di mana yang paling ujung, karena gelap. Yang punya HP ada senternya, tolong hidupkan. Punya HP? Nah, cara hidupkannya gini, biar saya aja. Nama pijit dulu. Udah, habis itu passwordnya. Lupa password, tanya istri. Biasanya istri megang password. Nah, habis itu ada senter di situ. Nah, hidupkan tuh. Udah? Nah, barulah nampak sampai ke tepi sana. Salatullah Rasulillah, salam
dan betul, karena kalau terlalu lama ketiak berkeringat. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi janjinya 60 menit, sekarang saya dilema, mau dipegang 60 menit, waktu sudah habis, yang sebelah kiri pula marah, mau dilanjutkan, waktu pula sudah habis. Kira-kira kita lanjutkan atau berhenti? Saya mancing. Ini adalah ibu-ibu. Sebelah kanan dari laki-laki, ini ibu-ibu duduk. Saya terus terang takut kalau ibu-ibu ini mengamuk. Berceramah kepada 100 laki-laki yang bisa membawa ke rumah tinggal 20 orang. Yang 20 orang itu yang berani berkata ke istrinya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang didengar istrinya tinggal 5. Begitulah kalau berceramah ke laki-laki. Tapi kalau ceramah ke 100 perempuan, mereka akan pulang ke rumah, diceritakannya kepada 100 suaminya, jadi 200. Diceritakannya kepada 100 anaknya, menjadi 300. Diceritakannya kepada 100 menantunya, menjadi 400. Diceritakannya kepada cucunya, menjadi 450, karena sebagian belum punya. Begitulah hebatnya perempuan. Oleh sebab itu jangan menyepelekan perempuan. Perempuan bisa mengancam, abang kalau sampai tak ikut aku. Tapi insya Allah perempuan di Banda Aceh baik-baik, insya Allah. Amin. Ibu punya peran yang luar biasa. Kalau sampai ada anak gadis bonceng-boncengan dengan anak lajang, yang salah bapak apa ibu? Yang salah adalah ibu, karena bapak sudah pergi pagi sebelum anak bangun, dia sudah pergi, dan ketika dia pulang malam anaknya sudah tidur. Dia jarang pulang, namanya Bang Boy. Yang mengurus anak dari mulai tempat tidur sampai mandi sampai jilbab adalah ibu. Yang mengandung 9 bulan 10 hari bapak apa ibu? Ibu. Yang melahirkan anak meregang nyawa bapak apa ibu? Ibu. Yang menyusukan 2 tahun bapak apa ibu? Ibu. Makanya ibu mendapatkan surga lebih dulu daripada bapak. Nabi ketika masuk surga, Nabi tengok ke belakang, ada perempuan. Nabi bertanya, siapa ini? Ternyata dia adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Dia tidak menikah, suaminya sudah meninggal, karena bagi dia lebih menghormati suami dengan memuliakan suami, dengan mendidik anak-anak. Makanya kalau ada anak gadis tidak berjilbab, anak gadis pakai celana sempit, anak gadis tidak sopan, anak gadis boncengan dengan anak lajang tidak mahram, ibu tanggung jawab luar biasa. 9 bulan 10 hari ibu mengandung, 2 tahun ibu menyusukan. Bapak itu datang sekali-sekali, jadi bapak bertanggung jawab memberi nafkah. Ibu ada 5 kewajiban bapak merupakan hak bagi ibu. Yang pertama, bapak kasih makan. Ibu udah makan? Dari bunyinya belum. Yang kedua, pakaian. Bapak kasih ibu pakaian. Dari pakaian yang ada di depan ini nampaknya memang orang Aceh, laki-lakinya memang sudah memberikan pakaian kepada perempuan. Di tempat lain bini tinggi 170 cm, dikasih kain 70 cm. Ditutup lutut terbuka bahu, ditutup bahu terbuka lutut. Pernah tak nengok perempuan lututnya tertutup, bahunya terbuka? Saya tidak nengok, tertengok. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Hai suami, hai laki-laki, hai anak lajang, kalian dikasih warisan 2 kali bagian dari perempuan. Bukan karena Islam ekstremis, bukan karena Islam radikal, bukan karena Islam pilih kasih, tapi karena Islam mengatakan kalian punya tanggung jawab yang besar. Kalian mesti memberi makan istri kalian, mesti memberi pakaian istri. Sekarang banyak perempuan pakai rok pendek karena kainnya kurang. Orang barat pakai rok pendek lututnya putih.
Ini udah lalu gede, dapat kudis kurang. Nauzubillah. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan. Hai laki-laki, sebenarnya kalian yang mendidik istri kalian, sebenarnya kalian yang menceramahi istri kalian, tapi kadang kalian tidak mampu mendidik, kalian bawa datang pengajian. Perempuan yang hadir malam ini pengajian, pastilah suaminya soleh-soleh karena mengizinkan istrinya datang ke pengajian. Bang, adik pergi pengajian ya. Kemana? Ke Masjid Baitur Rahman. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah. Abang enggak? Abang mau main kapal sudah. Masih alhamdulillah daripada suami yang melarang istri, kamu jangan pengajian. Bang, aku mau pakai jilbab ya. Jangan pakai jilbab. Buka. Aku tak suka dengan orang pakai jilbab macam nenek-nenek. Rambutmu cat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Rebonding. Hari ini keriting halus, besok keriting kasar, besok rambut macam durian, besok gundul sama sekali. Mudah-mudahan suami-suami yang macam Fir'aun ini dapat hidayah hari ini. Tak juga dapat hidayah, tenggelamkan di Laut Merah. Jangan diambilkan hati dengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah. Apalagi yang kelima, perhatian. Karena perempuan ini suka diperhatikan, betul kan? Kalau perempuan tidak diperhatikan, maka muncullah perempuan-perempuan yang mencari perhatian. Mana contohnya perempuan mencari perhatian? Dipakai gelang kaki 2 biji, setiap berjalan kerincing-kerincing. Dipakailah sanggul naik macam punung onta. Sekedar mengikat rambut pakai plastik, pakai ikat tali tak apa-apa. Ikat rambutnya panjang, lalu diikatnya, lalu kemudian pakai jilbab sedikit tak apa-apa. Tapi kalau sengaja naik ke atas macam punung onta, setiap lewat semua menganggap oleh sebab itu maka perempuan ingin minta diperhatikan, dipanjangkan kuku kiri sampai 2 cm. Saya kalau sudah tengok perempuan panjang kuku kiri, saya bingung, gimana dia cekok? Bertamu kita ke rumahnya, dikasihnya makan bakwan. Enak ya, iya. Kalau boleh tahu resepnya apa? Ini contoh yang kurang perhatian. Maka kalian punya tanggung jawab yang luar biasa. Perempuan yang kurang perhatian, baju yang sudah bagus diikat pakai kabel di tengah. Perempuan yang kurang perhatian, dipakailah sendal tumitnya itu 15 cm. Dia yang berjalan, kita yang ngeri. Asal dia berjalan, itu semua ciri-ciri orang yang kurang perhatian. Tapi di sini tak ada yang penuh onta, tak ada ikat-ikat pakai karet sedikit, tak apa-apa. Yang kuku panjang tak ada. Ustaz nyindir, saya tak nampak, mana nampak? Saya ceramah itu tidak ada pakai konsep, apa yang ada di otak saya itu yang saya cakap. Tapi nampaknya yang sudah mulai masukkan tangan ke dalam itu panjang. Saudara yang dimuliakan Allah.